Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu dosen pembimbing kita, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG, dan seluruh rekan-rekan kelas B4 pengurus Pak Nur, ada masalah sama sinyal kayaknya. Kayaknya iya itu, Bu. Kirain saya. Rememori. Mohon maaf, mati lampu, jadi barusan jaringan terputus. Diulangi lagi aja. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nggak apa-apa, itu kan sudah jadi bagian dari lika-liku PJJ seperti itu. Terus saja direkam Pak Fadli. Dan kami lanjutkan bahwa sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bu dosen kita, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan ataupun presentasi dari salah satu teman kita. Namun sebelum itu, karena ini adalah pertemuan yang kedua terkait tentang pembagian semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bu dosen, maka kami mohon kepada Bapak PJ untuk membacakan pembagian tugas yang telah diberikan oleh Bu dosen. Namun sebelum itu, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak PJ MK Bimbingan dan Konseling, Bapak Muhammad Asif Milatal Haq. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kosma yang dirahmati Allah. Mohon izin Bu dosen, seperti yang saya japri ke panjenengan tentang pembagian tugas, ada 14 mahasiswa yang membuat buku dan ada 13 mahasiswa yang menyusun makalah dan video. Terus selebihnya 12 mahasiswa untuk membuat artikel. Yang pertama kali ini mahasiswa yang membuat makalah dan video Bapak Zainal Arifin, terus selanjutnya Bapak Nur Hadi, Bapak Yunus, Bapak Rohidin, Ibu Rohima, Ibu Emiatun, Ibu Sri Laili, Bapak Ma'arif, Ibu Arin, nomor 10 Ibu Aisyatu Munawaroh, terus selanjutnya Ibu Sulaiha, terus Ibu Ratu Bahya Rusaniyah, yang terakhir Ibu Solihah. Itu pembagian tugas membuat atau menyusun makalah dan video. Sedangkan yang membuat buku Bapak Amin, Bapak Ali Ramadan, Ibu Cindy, Ibu Nawaf, Bapak Nur Fadli, Bapak Riki, Bapak Silmi, Bapak Suryadi, Bapak Ibu Nur, Bapak Widi, Bapak Muhammad Fadli, Bapak Muhammad Fikri, Bapak Nasrullah, dan Ibu Rurah Saifuddin. Dan sisanya yang membuat artikel 12 orang, Ibu Tasya, Ibu Zahra, Bapak Afdal, Bapak Masruri, Bapak Bayu, Bapak Lukman, saya sendiri Asif, Ibu Latifah, Bapak Aufarul Mawahib, Bapak Ahmad Tahir, Ibu Aminah, dan Bapak Alfiadi. Mungkin itu Bapak Kosma, atau ada tugas lain bagi saya, untuk saya? Baik, terima kasih dari Pak PJ terkait dengan pembagian tugas. Silakan Pak Widi Wahyu,
Pak Widi dari tadi ngangkat tangan. Mungkin ada hal yang harus disampaikan. Bagaimana Pak Widi? Untuk yang lain, dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu mungkin ada yang keberatan atau apa dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan sekarang. Mumpung masih pertemuan kedua terkait dengan tugas-tugas pembagian tugas tersebut. Karena tugas itu terus terang pada dasarnya pilihan masing-masing ya, nggak ada yang ditunjuk kan? Iya Bapak, pilihan masing-masing dan sudah saya jabrikan jauh-jauh hari kepada Ibu dosen dan di ACC oleh beliau. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya Pak PJ. PJ terbaik kita ini. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Bapak PJ yang dirahmati Allah. Selanjutnya ini adalah pertemuan kedua sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yakni presentasi dari pembuat mahasiswa yang membuat makalah berikut video. Namun saat ini yaitu presentasi dari Bapak Zainal Arifin dengan nomor NIM 2381130127. Dalam judulnya adalah Landasan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi Guru Mata Pelajaran ataupun GMP. Kepada Bapak Zainal Abidin kami persilahkan, dan kepada teman-teman kami mohon untuk disimak dengan baik dan sesama, dan nanti ada sesi tanggapan dan pertanyaan dan ditutup dengan sesi kesimpulan. Kepada Bapak Zainal Abidin kami persilahkan. Arifin Pak. Zainal Arifin. Maaf Zainal Arifin. Zainal Arifin. Sekali lagi Zainal Arifin. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kosma, Pak PJ, dan tak lupa yang saya hormati Ibu dosen pengampu Profesor Dr. Haji Septi Gumiandari, Magister Agama. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah yang telah saya buat. Untuk pembelajaran tidak perlu lama-lama karena pada dasarnya kognitif hanya bisa menyerap 5 menit dalam sebuah pembelajaran. Jadi kemungkinan saya presentasi tidak sampai 10 menit, bisa jadi hanya 5 menit. Di sini saya mengangkat tema perihal landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran atau GMP. Nah, di sini topik pembahasan saya ada 3, yang pasti di makalah itu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama pendahuluan, untuk latar belakang perihal landasan bimbingan konseling, pendidikan modern itu fokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh atau holistik. Dan bimbingan konseling itu sangat berperan krusial dalam membantu siswa mengenali diri untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah pribadi serta merencanakan karirnya. Maka dari itu, guru mata pelajaran atau GMP sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Sehingga efektivitas bimbingan konseling ini bergantung pada pemahaman gurunya. Pemahaman guru terhadap landasan-landasan yang mendasari praktek bimbingan konseling. Namun, pada dasarnya di realita di lapangan, pada umumnya tidak semua guru mata pelajaran itu memiliki pemahaman yang memadai atau perihal pemahaman landasan-landasan bimbingan konseling. Sehingga banyak guru yang menganggap bimbingan konseling ini hanya sebagai tugas tambahan yang kurang relevan.
dan pelaksanaan BK tersebut atau bimbingan konseling tersebut seringkali dilakukan secara sporadis atau tanpa perencanaan yang matang. Yang penting ada bimbingan konseling seperti itu, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan individual siswa. Dengan adanya hal tersebut, kurangnya pemahaman landasan, yakni landasan filosofi, psikologi, sosial kultural, dan landasan yang lainnya nanti akan saya bantu jelaskan, itu dapat menyebabkan guru kurang efektif dalam memberikan bimbingan yang relevan atau bimbingan yang maksimal. Rumusan masalah di sini saya ada dua. Yang pertama, landasan apa saja sih yang ada di bimbingan konseling. Yang kedua, kita bukan hanya perlu tahu landasannya saja, tapi kita akan memilah dari hal landasan-landasan yang ada di bimbingan konseling. Tujuannya apa? Untuk mengetahui landasan apa saja yang ada di BK, dan yang kedua untuk mengetahui penjelasan tentang landasan dalam bimbingan konseling tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini pembahasannya hanya ada satu, yakni landasan bimbingan atau GMP. Sebelum kita bahas landasan bimbingan konseling, kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman. Landasan itu acuan, sebuah dasar, sebuah tuan, dan sebuah visi. Intinya landasan itu sebuah pijakan untuk apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Sehingga pemahaman dalam terhadap landasan akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas layanan. Landasan ini juga memberikan arah yang jelas bagi konselor dalam merencanakan dan melaksanakan program BK. Nah, di sini kami akan menjelaskan macam-macam landasan BK. Yang pertama ada filosofis, yang kedua psikologis, ketiga sosial budaya, keempat ada ilmiah dan teknologi atau iptek, kelima ada pedagogis, keenam ada religius, ketujuh ada yuridis formal, ke-8 ada pedagogis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengacu pada pandangan mendasar tentang hakikat manusia, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta arah dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga landasan ini menekankan pada potensi individu untuk berkembang, kebebasan untuk memilih, dan tanggung jawab atas pilihan yang diambil. Selanjutnya ada landasan psikologis. Di landasan psikologis ini sangat penting, teman-teman. Karena bimbingan konseling ini sangat erat dengan adanya psikologis. Sehingga landasan psikologis ini sangat memberikan pemahaman tentang berbagai aspek psikologis individu, baik secara emosi, baik secara belajar, motivasi, perkembangannya, bahkan kepribadiannya. Jadi BK benar-benar harus tahu aspek psikologis dalam landasan psikologis ini. Landasan psikologis ini dapat membantu konselor dalam memahami perilaku individu, dapat memahami merancang intervensi yang efektif, dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya ada landasan sosial budaya. Mengakui bahwa individu ini adalah makhluk sosial yang hidup dalam konteks budaya tertentu. Sehingga landasan sosial budaya ini menuntut konselor untuk mengembangkan kompetensi multikultural. Jadi sebagai JMP atau guru mata pelajaran dalam melakukan bimbingan konseling, kita harus hati-hati ketika murid kita atau siswa kita itu beda budaya dengan kita selaku guru. Karena kita tidak bisa memaksakan budaya kita masuk ke budaya siswa yang tidak sebudaya dengan kita, seperti itu. Selanjutnya ada landasan ilmiah dan teknologi atau iptek. Hal ini menekankan pada pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam praktek BK. Maka konselor perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang iptek, ilmiah dan teknologi. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Di sini teman-teman harus benar-benar memahami landasan pedagogis, dan ada nanti landasan yang hampir sama penjelasannya, itu pedagogis. Jadi landasan pedagogis ini menekankan pada pentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan individu. Jadi pedagogis ini lebih menekankan pada pengembangan individunya, dan konselor hanya sebagai fasilitator. Sehingga konselor perlu memahami kurikulum, medpennya atau metode pembelajarannya, dan sistem evaluasi yang digunakan. Selanjutnya ada landasan religius. Di landasan religius ini menekankan pada pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam kehidupan individu. Konselor perlu menghormati keyakinan agama individu yang dilayani, sehingga konselor tidak boleh
memaksakan keyakinan agama sendiri. Sama halnya dengan landasan sosial budaya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Contoh di tempat sekolah saya pribadi, itu siswa saya bukan hanya orang Islam, bukan hanya beragama Islam, ada teman-teman yang beragama Kristen dan juga Hindu. Jadi ketika saya membimbing siswa-siswa saya tidak bisa menggunakan agama saya sebagai landasan pokok dalam melakukan bimbingan konseling. Dan mereka pun tidak bisa melakukan agamanya terhadap siswa-siswa yang Islam, karena guru-gurunya juga ada beberapa yang non-Islam. Sehingga landasan religius ini sangat penting untuk melakukan bimbingan konseling. Selanjutnya ada landasan yuridis formal. Yuridis formal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Yang namanya yuridis itu sebuah peraturan undang-undangan yang mengatur pelanggaran penyelenggaraan bimbingan konseling. Konselor perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada saat kita melakukan bimbingan konseling, kita benar-benar harus tahu undang-undang dalam melakukan bimbingan konseling itu apa saja. Dan kita tidak bisa semena-mena melakukan bimbingan konseling dengan cara memukul, melakukan kekerasan, karena itu dalam undang-undang sudah jelas akan terkena hukuman. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Nah ini teman-teman, di landasan pedagogis menekankan pada pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam proses BK. Dan konselor itu berperan sebagai pendidik yang membantu individu mengembangkan potensi diri. Benarnya hampir sama dengan pedagogis. Dan konselor di pedagogis ini, konselor hanya perlu memahami kurikulum pengajaran dan sistem evaluasi yang digunakan. Itu landasan-landasan yang sudah saya jelaskan, sehingga apabila guru-guru benar-benar ingin melakukan bimbingan konseling terhadap siswanya, landasan-landasan ini benar-benar harus memahami sebelum kita melanjut ke tema-tema bimbingan konseling yang lainnya. Karena kalau landasan ini kita tidak tahu atau tidak paham, maka bimbingan konseling tersebut sama halnya tidak memiliki alas atau dasar. Begitu, berikut masuk ke penutup yang langsung saya simpulkan, di mana bimbingan konseling ini merupakan bagian yang sangat integral dalam sistem pendidikan. Jadi sangat integral bimbingan konseling ini teman-teman. Sehingga pelaksanaan BK yang dilakukan oleh guru mata pelajaran atau GMP sangat memerlukan landasan-landasan yang kokoh. Sesuai yang saya bantu jelaskan tadi, landasan ini sangat penting. Sehingga dapat menyebabkan integrasi dari semua landasan ini sangat penting agar guru mata pelajaran atau GMP ini dapat memberikan layanan bimbingan konseling yang komprehensif, efektif, dan relevan. Sekian cukup penjelasan dari saya pribadi. Mohon maaf kalau lebih dari 5 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, monggo dipertanyakan. Cukup 3 pertanyaan. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Zainal Arifin. Kita beri aplaus, teman-teman. Beri aplaus. Aplusnya lewat ini aja, nanti bisa siapa yang bisa nampak siapa yang masuk sama enggak. Terima kasih rekan-rekan atas pemaparan dari Bapak Zainal Arifin terkait landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran. Penekanannya di sini adalah bagi guru mata pelajaran. Bapak Ali Ramadan, silakan. Status awal, nanti kami gilir satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Arifin atas pemaparan materi yang begitu menarik. Saya tadi terdengar ada keterangan bahwa beliau mengajar di kelas yang juga ada non-muslimnya, begitu. Yang ingin saya tanyakan, ketika dilakukan praktek bimbingan konseling, apakah ada semacam, maksudnya begini, kalau Quran, kalau di Islam kan kita bisa sisipkan materi Quran, hadis. Nah, kalau yang non-muslim ini bagaimana
konselingnya, bimbingannya itu bagaimana? Begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja Pak Zainal. Oh, langsung. Baik, terima kasih. Jadi, mohon maaf, Pak, siapa tadi, Pak? Ya Allah. Bapak Ali Ramadan, Pak Zainal. Allah. Sorry, Pak, lagi megang apa yang lainnya. Jadi dalam sekolah saya itu, Pak, siswa dan gurunya itu tidak semuanya orang Islam. Jadi sekolah saya itu umum. Jadi kepala sekolahnya non-Muslim, BK sama guru agamanya itu ya ada yang Muslim dan juga ada yang non-Muslim, dan siswanya pun juga ada yang non-Muslim. Bagaimana cara kita mengatasi bimbingan konseling dalam perihal landasan religius? Baik, saya bantu buka PPT-nya. Di landasan religius ini, Pak, itu dijelaskan bahwasannya kita harus menekankan pada pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam kehidupan individu. Jadi pada dasarnya setelah kita pelajari, saya pelajari, bukan dalam artian saya mempelajari agamanya, tapi saya melihat bagaimana teman-teman non-Islam itu perihal religiusitasnya, itu sebenarnya hampir sama, Pak. Sehingga dalam bimbingan konseling itu yang pasti saya pribadi, karena ini bercerita atau menjawab atas pengalaman saya tidak pernah membawa yang namanya religiusitas dalam sebuah bimbingan konseling. Saya hanya membawa bagaimana caranya saya tidak menyinggung sektor agama murid saya yang non-Islam. Dan saya juga cukup menyinggung bagaimana secara psikologisnya, karena saya pribadi alhamdulillah sedikit memiliki ilmu perihal psikologi. Jadi saya lebih menekankan dalam sektor psikologi saya. Dan bimbingan konseling saya tidak mungkin ya, untuk bimbingan konseling saat ini rata-rata ketika saya temui pada saat saya jadi siswa, itu kita dinasihati, setelah itu kita dihukum. Entah kita dijemur di lapangan, entah kita disuruh nulis tulisan, pernyataan. Akan tetapi untuk saya tidak, Pak. Saya dalam melakukan bimbingan konseling, saya benar-benar melakukan dalam segi psikologis. Karena pada dasarnya siswa nakal itu bukan berarti siswa tersebut benar-benar nakal. Mereka memiliki latar belakang yang sangat suram dan mereka tidak bisa menjelaskan. Sehingga cara penjelasannya mereka keluar dari perilaku tersebut. Seperti itu, Pak. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau dalam landasan religiusitas ini, saya benar-benar tidak melakukan yang namanya mengejas kamu ini loh. Kenapa kok orang non-Muslim selalu nakal? Kamu orang Kristen di sekolah ini kok selalu nakal? Tidak, Pak. Karena kalau saya sampai menyatakan hal seperti itu namanya sama hanya saya mendiskriminasi beberapa kelompok. Maka dari itu, saya pribadi dan teman-teman guru saya di sekolah sepakat, baik budaya ataupun agama, dalam melakukan bimbingan konseling, kita harus hati-hati dan tidak boleh melanggar aturan tersebut. Mungkin sekian, Pak, yang bisa saya bantu jawabi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin terkait tanggapan yang jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ali Ramadan. Jadi penekanannya kembali lagi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Zainal tadi, bahwa konseling ini efektivitasnya itu bergantung pada guru, dan guru tersebut dia basicnya apa, backgroundnya apa. Nah, berhubung Pak Zainal ini seorang guru yang backgroundnya lebih kepada psikologis, beliau penekanannya di psikologis, seperti itu. Mungkin yang lain bisa bertanya. Tadi ada Bu Iha Solihah. Iya, bagaimana Pak Ali atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Zainal? Baik, Pak. Masya Allah, terima kasih. Artinya ketika melakukan BK tidak ada penyebutan, tidak menghindari jauh-jauh unsur sara begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Ya,
Terima kasih. untuk menjauhi yang namanya diskriminasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Kosma, terima kasih. Terima Izin kasih Pak dan Ali, terima Bu kasih Pak dosen Zainal dan atas pemateri. jawaban yang luar biasa dan juga Pak Ali atas pertanyaan yang luar biasa. Kami lanjutkan kepada rekan yang lain yang ada tadi angkat tangan. Kalau tidak salah Bu Ihah Solihah atau Bu Ratu, silakan Bu Ratu. Baik, terima kasih. Usma. Izin bertanya Pak Zainal ya. Tadi kan ada bimbingan konseling guru mata pelajaran ya. Yang ingin saya tanyakan itu, bimbingan konseling itu apakah setiap guru mata pelajaran itu harus mempunyai ilmu tentang bimbingan konseling itu? Nah, kalau misalkan guru tersebut tidak mempunyai, itu bagaimana gitu kan? Karena biasanya kalau mohon maaf ya, maksudnya kayak yang di desa-desa terpencil itu kan jarang ya ada bimbingan tentang konseling tersebut gitu. Nah, itu bagaimana jika guru mata pelajaran itu belum memiliki ilmu tentang bimbingan konseling tersebut gitu, Pak. Itu saja yang saya tanyakan, Pak Zainal. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Ratu. Pak Kosma ini langsung, Pak Kosma. Silakan langsung ditanggapi. Siap. Apunten, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ratu. Bagaimana dengan guru-guru yang apakah landasan bimbingan konseling ini perlu bagi guru mata pelajaran? Kan seperti itu Bu ya. Dan bagaimana dengan guru-guru yang ada di yang ada di pedesaan? Betul. Sebenarnya secara tidak langsung, guru itu dibekali perihal bimbingan konseling oleh Dinas Pendidikan. Karena mohon maaf, kurang tahu kalau di daerah yang lain. Di Surabaya itu ada yang namanya ramah sekolah. Ada yang namanya pendidikan berkarakter juga secara Dinas Pendidikan Nasional. Secara tidak langsung, pendidikan berkarakter ini sudah masuk dalam perihal bimbingan konseling. Maksudnya apa? Bimbingan konseling ini kalau dikatakan perlu atau tidaknya, sangat dikatakan perlu. Karena yang dinamakan bimbingan konseling bukan harus menjabat sebagai BK. Kita mengawasi siswa, itu sama halnya kita melakukan konseling. Kita menasehati siswa, itu sama halnya kita melakukan konseling. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau dinyatakan perlu atau tidaknya, sangat dinyatakan perlu, Ibu. Maka dari itu, di latar belakang yang saya cantumkan, pada umumnya di realita, tidak semua guru MP itu memiliki pemahaman. Sehingga landasan-landasan konseling atau bimbingan konseling ini hanya sebagai tugas tambahan atau ada hanya BK, hanya tugas semata saja, yang penting saya mengajar. Nah, itu sangat bahaya menurut saya pribadi. Karena kalau kita hanya mengajar, mohon maaf, teman-teman yang tidak memiliki aspek atau pengalaman mengajar pun langsung disuruh mengajar, mereka akan tahu. Karena mengajar hanya menjelaskan, tidak perlu memikirkan teman-teman atau siswa-siswa itu paham atau tidak. Nah, ketika guru memiliki pemikiran, siswa-siswa saya harus paham. Di situ juga ada aspek-aspek bimbingan konseling. Tidak mungkin dong ketika kita mengajar siswa teriak, siswa main sendiri, kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita otomatis tidak melakukan sebuah penasehatan. Nah, saat kita melakukan sebuah penasehatan, disitulah terjadi konseling yang tidak kita rasakan. Namun pada umumnya, bimbingan konseling ini pada umumnya hanya dilakukan oleh guru yang bertugas sebagai BK. Seperti itu, Bu ya. Tidak ada tugas khusus untuk guru mata pelajaran. Seperti itu, Bu ya. Siap, Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang kurang sependapat atau ada masukan yang lain, monggo. Karena pertanyaannya cukup 3. Baik. Bisa kami tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Zainal. Pada intinya adalah ya guru secara otomatis. Namanya guru tetap secara otomatis.
Kepada ini tadi Bu Iha. Ya, terima kasih atas Pak Kosma. Mohon maaf sebelumnya Pak Zainal Arifin, saya ingin bertanya. Kebetulan kan saya tidak mengalami yang namanya mengajar berbeda agama ya. Kalau dengan hal-hal semacam itu, bagaimana cara pembelajaran yang diterapkan di sekolahnya Pak Zainal dengan yang berbeda agama tersebut? Apa memang yang Islam mengajar Islam atau yang non-Muslim mengajar non-Muslim? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zainal. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Ini pertanyaannya lebih mengarah ke mengajarnya ya Bu ya. Ya, mengajarnya bukan BK-nya. Oh, siap. Kalau untuk mengajarnya, selama kita belajar perihal mata pelajaran umum, kita gabung Ibu. Karena kalau kita pilih-pilih sama halnya kita memisahkan teman-teman yang beda agama. Tapi kalau kita belajar pelajaran perihal agama, kita pisah. Karena tidak mungkin teman-teman Islam kita ajari agama non-Islam, begitupun sebaliknya. Kalau mata pelajaran umum kita pisah, takutnya nanti dikira sekolah kami memilih atau pilih-pilih dalam perihal siswa. Karena pada umumnya mata pelajaran umum tidak ada bedanya kalau dalam aspek keagamaan. Yang beda pada saat belajar agama. Seperti itu Ibu. Pak, terima kasih. Oke, sangat lugas, dan insya Allah itu juga terjadi di semua tempat di wilayah Indonesia. Artinya ketika pelajaran umum semuanya tetap akan digabung, tapi ketika sudah masuk ke ranah agama dia akan terpisah. Mungkin juga ada yang minoritas tetap mengikuti, hanya ngikut saja. Bapak Nur Fadli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mic-nya Pak. Iya sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekatan lagi Pak, suaranya kurang begitu jelas. Pak, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Yai Nur Hadi dan juga Ustadz Zainal yang telah memberikan materi untuk teman-teman kita pada pertemuan kali ini terkait masalah tadi tentang BK, bimbingan konseling. Ini sangat luar biasa Pak. Karena kita kan statusnya sebagai nantinya kalau kita mengacu pada ijazah kita itu kan PAI, itu tentunya kita mengajar di maksimal ya, kita mengajar di PAI yang baik dari dinas, tapi kalau di Kemenag itu akan mengarah kepada mapel agama. Tapi kalau di dinas pendidikan baik yang swasta yang maupun yang negeri itu pasti kita akan mengajar AI. Nah, ketika kita mengajar PAI itu kita akan, kalau di dinas sosial, di dinas pendidikan maksudnya, kita akan bertemu dengan perbedaan ras, perbedaan suku, agama, dan lainnya. Jadi untuk guru PAI itu sebelum kita mengajar itu pasti sebelumnya itu ada pendidikan profesi. Nah, di pendidikan profesi itu Pak pasti akan sekali tentang bagaimana dia sebagai bisa menjadi guru sebagai guru BK. Tapi kalau memang di sekolah-sekolah itu memang ada Pak, BK-nya ada, terus guru PAI-nya ada. Jadi kita itu memang harus saling koordinasi. Guru BK dan guru PAI. Terus nanti kalau kita berhadapan dengan yang non Muslim, kalau saya kebetulan juga mengajar di sini yang notabene-nya maksimal mayoritas itu non Muslim. Jadi kalau di pelajaran BK, karena mereka itu guru-guru non Muslim itu sering membacakan hikmah-hikmah atau ya hikmah-hikmah yang mereka ketahui dan disampaikan kepada siswanya. Juga kami tidak kemungkinan tidak sama dengan mereka. Bahkan kami itu sering membawa
ayat Al-Quran, hadis, tapi kami tidak menyebutkan seperti itu. Jadi perlu untuk membawa nama agama, ya, syariat, pendidikan agama Islam baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sangat perlu untuk mengucilkan mereka, menyalahkan agama mereka. Kan kita sudah dibekali dengan moderat beragama, itu yang sangat penting. Itu kita boleh berbeda tapi nanti untuk ke depannya kita tetap bersama. Perbedaan ras, suku itu tidak menjadi permasalahan di dalam sekolah. Nah, kebetulan seperti itu Pak. Jadi untuk BK itu memang, kalau BK itu kan ada nanti kan studi kasus kan di dalam pembelajaran itu memang sangat perlu guru itu untuk tahu betul tentang bimbingan konseling ini, bagaimana dia mengatasi anak yang nakal, itu kan termasuk BK itu. Jadi intinya guru itu, BK itu, bimbingan konseling itu adalah dia selalu mendekati siswa kita, mengawasi anak kita, intinya seperti itu. Mungkin itu tambahan saja Pak Yai. Terima kasih. Tapi untuk aturannya memang kalau guru itu harus belajar tentang konseling itu, kalau aturannya memang mungkin tidak ada, karena di dinas pendidikan itu sendiri, karena ada guru BK-nya itu ada. Kalau di bawah 150 itu siswanya tidak boleh, harus satu guru BK. Kalau tidak salah seperti itu Pak. Terima kasih Pak Yai. Tambahan saja. Baik, terima kasih Bapak Nur Fadli atas tambahan keterangan terkait pertanyaan dari Bapak Ali Ramadan, bahwa semuanya ya tetap kondisional. Terlebih lagi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, dalam satu kelas ketika dalam satu sekolah itu di bawah 150 memang tidak ada menurut peraturannya, begitu Pak Nur Fadli ya. Menurut peraturannya demikian. Jadi kembali lagi, maka ini akan kembali kepada guru masing-masing. Entah itu guru mata pelajaran, entah itu memang guru yang khusus BK atau dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah ketika guru itu baik, maka bisa kebaikan dari siswa-siswinya. Demikian. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak, Ibu, sudah 3 pertanyaan atau 3 tanggapan tadi sudah. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan? Iya, Bapak Muhammad Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Untuk menanggapi tentang konseling, bimbingan konseling ini sebenarnya emang harus dilaksanakan oleh setiap guru, baik itu guru BK maupun guru biasa, ya, mengampu pelajaran biasa. Sebab pada dasarnya konseling permasalahan itu bukan hanya tentang belajar atau tentang nanti, apalagi yang SMA itu kan rata-rata dia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya. Artinya konseling ini emang perlu dilakukan baik di sekolah swasta, negeri maupun di boarding. Jadi pada dasarnya setiap guru harus memiliki setidaknya tentang psikologi anak, artinya karakter-karakter anak, mengetahui karakter-karakter anak agar pembelajaran berjalan lancar dan kehidupan mereka terarah. Artinya kita tidak hanya menyampaikan ilmu secara langsung, tapi bagaimana mengarahkan mereka dengan sesuai harapan kita, yaitu memiliki akhlak atau memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Jadi bimbingan konseling ini menurut saya sangat perlu juga. Jangan sampai kita hanya mengandalkan guru-guru BK di sekolah gitu. Bahkan sampai orang tua pun kadang ketika mereka baca konsultasi tentang pendidikan, mengarahkan ke perguruan tinggi, ya rata-rata mereka konseling ke wali kelas, entah itu mereka kadang ke guru BK-nya, agar mereka ada target-target atau trik-trik sendiri supaya lolos untuk ke PTN gitu. Itu Pak Nur Hadi tanggapan saya. Siap, terima kasih
sangat dipahami rekan-rekan semuanya ya. Ada yang lain? Sebagai pemberitahuan, mohon izin kepada rekan-rekan sebagai bentuk apresiasi kita semua. Sebagai bentuk apresiasi kita semua atas usaha dari kawan-kawan untuk mengikuti Zoom ini, izinkan saya nanti saya akan membacakan semua anggota yang masuk. Di sini ada 34 yang masuk. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat oleh Bu dosen kita. Silakan Bu Arin Nafisa, silakan. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, Zainal ya. Ibu. Izin apa ya Pak? Izin menambahkan kali ya Pak? Menanggapi nggak tahu menanggapi apa? Mangga. Ini serak nih, maaf. Kalau misalkan ini ada kaitannya ya sama pertanyaan Pak Ali tadi. Kalau misalkan untuk yang berhubungan dengan penyimpangan siswa ataupun penyimpangan perilaku seseorang yang ada kaitannya dengan agama, berarti itu kan contoh nih, misalkan ada siswa, tapi jarang siapa kalau siswa misalkan seseorang misalkan yang mempunyai pemahaman yang radikal seperti yang tiba-tiba ngebom gitu kan, yang suka gitu-gitu kan, berarti kan Pak, untuk penyimpangan yang ada kaitannya dengan pemahaman agama seperti itu kan berarti seorang BK itu kan, seorang guru BK itu selain mengkaji sosialnya dia atau dari sudut pandang yang lain, apakah dia sering bergaul dengan orang-orang seperti apa gitu kan, ikut kajian seperti apa, berarti kan seorang guru BK itu berarti harus punya pemahaman yang cukup baik juga ya Pak dalam bidang religinya gitu, untuk mengarahkan agar siswa atau orang tersebut kan tidak menginterpretasikan ayat itu dengan baik gitu, memahami agama dengan baik. Berarti kan seorang BK selain harus mengkaji dari kultur sosial dan lain-lain, berarti dia juga harus punya pemahaman religi agama yang baik ya Pak, agar bisa mengarahkan gitu. Seharusnya tuh yang kayak gini gitu kan Pak. Kalau memang penyimpangannya yang bersifat yang ada kaitannya dengan agama gitu, penyimpangan yang berkaitan dengan agama. Begitu bukan Bapak Zainal? Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Sebenarnya untuk perihal kalau ditanyakan harus paham agama atau tidak, saya rasa kalau lulusan PAI paham agama, kecuali saya. Jadi kalau perihal kita membahas BK-nya, sebenarnya kita maksud dari landasan religiusitas itu Ibu, bukan kita harus menyampaikan dalam aspek agama. Contoh, kita ngasih nasihat, terus kita kasih dalil, kita menceramahi siswa. Mohon maaf Ibu, mohon maaf semuanya, Bapak Ibu semua guru-guru senior. Setelah waktu saya melakukan penelitian S1 psikologi, saya dulu sih fokusnya ke pendidikan sama sosial politik psikologinya. Jadi waktu saya melakukan psikologi pendidikan di sekolah, dalam aspek bimbingan konseling, kita selalu menceramahi siswa tersebut tidak akan berubah. Jadi kalau kita hanya terus-terusan menceramahi, kamu itu harus gini, kamu itu harus gini, besok salah kamu gini, nggak bisa. Jadi siswa itu jangan kita ceramahi. Jadi maksudnya Pak, bukan semuanya, mohon maaf. Maksudnya bukan guru BK semuanya, maksudnya untuk guru menangani kasus gitu loh Pak. Bukan semua ke siswa diceramain, bukan Pak, maksud saya itu untuk menangani kasusnya. Iya, untuk kasus siswa yang memiliki pemahaman misalkan dia tuh berperilaku agamanya menyimpang. Ya gitu Pak. Jadi saya bukan menyatakan bahwa semua guru BK harus mempunyai pemahaman yang baik, pemahaman agama yang baik gitu loh Pak. Tapi ketika menangani ada siswa yang yang menyimpang gitu loh Pak ya dalam pemahaman beragama gitu. Otomatis kan mungkin harus dibantu juga kan guru BK-nya kalau memang tidak mempunyai ilmu yang kapasitas ilmu dalam bidang tersebut,
otomatis kan berarti butuh dukungan orang lain ya Pak untuk mengarahkan siswa tersebut gitu selain dari kajian sosialnya dia gitu dan lain-lainnya gitu. Betul Ibu. Mohon maaf, sebelumnya Ya. saya di sekolah saya itu bukan guru pengajar. Sebelumnya saya hanya sebatas admin. Setelah itu saya jadi bendahara, setelah itu saya diminta jadi guru agama, setelah itu saya rangkap 4 jadi BK juga. Nah, Masya Allah. di sini cari uang ya, cari uang. Buat nikah ya Pak. Ya Allah. Mohon maaf. Jadi di sini ketika ada permasalahan yang menyimpang, ada siswa saya ada yang seperti itu. Jadi pada saat sholat Jumat, ada salah satu siswa saya itu bisa dikatakan langganan konseling saya, siswa tersebut. Sampai saya katakan, loh kok kamu lagi Cong, saya gitu ya, kok kamu lagi, saya gitu. Ya Pak. Jadi kasusnya itu gini, pada saat sholat Jumat, teman-temannya itu didoktrin, kamu ngapain sholat Jumat, sholat 5 waktu kamu gak sholat. Jadi teman-teman didoktrin seperti itu. Dan teman-teman yang beragama non-muslim, itu diminta bantuan sama siswa saya yang nakal ini, yang Islam ini. Ayo kamu itu anak itu biar gak sholat. Jadi anaknya ini sebenarnya bukan nakal, tapi resek. Apa bahasanya kalau resek Pak? Resek Pak ya? Ya. Kresek. Usil lah bahasanya, usil. Nah, sehingga siswa yang didoktrin ini mengikuti. Nah, ketika saya tanyakan, kenapa kamu kok seperti itu? Enggak Pak, saya gak ada niatan, saya hanya usil. Nah, kalau saya membawa ke aspek agama, mohon maaf, secara agama saya kurang begitu paham. Saya tidak begitu banyak tahu perihal dalil, perihal hadis, supaya tidak menyimpang dalam aturan penasehatan dalam sebuah agama, karena itu landasannya atau kasusnya dalam bentuk penyelewengan dalam hal agama, aturan dari agama untuk sholat, maka saya minta bantuan sama guru PAI saya. Jadi guru PAI saya itu ada 3 Pak Ibu, jadi bukan hanya saya hanya guru PAI pembantu, karena saya tidak memiliki ijazah S1 PAI. Jadi saya tidak bisa masuk ke guru PAI. Maka dari itu, guru PAI yang benar-benar mengajar di PAI di sekolah saya itu membantu. Bagaimana, kenapa kok harus sholat Jumat, kenapa kok harus sholat 5 waktu, terus apa hukumannya kalau sudah balik tidak sholat, kenapa kok sekolah harus menyarankan sholat, itu guru PAI menyarankan. Jadi pada saat BK tidak tahu, mohon maaf, BK jangan memaksakan diri untuk mengeluarkan dalil. Takutnya siswanya tambah nyeleweng. Maka dari itu saya tidak berani menyatakan dalil hadis. Saya minta bantuan terhadap guru PAI saya. Kan tetapi selama saya jadi BK, untuk perihal agama hanya beberapa kasus yang terjadi. Selebihnya perihal emosi sama perkembangan untuk siswa-siswa yang ada di sekolah saya, karena saya ada di sekolah dasar seperti itu, karena kasusnya rata-rata siswa-siswa yang broken home seperti itu Ibu. Terima kasih Bu atas tanggapan dan pertanyaannya, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Baik, terima kasih dari Bu Arin yang telah memberikan pertanyaan sekaligus penjabaran terkait hal-hal yang menyimpang ataupun ada siswa-siswi yang mempunyai pemikiran yang radikal, dan juga sudah dijawab dengan lugas oleh Pak Zainal Arifin. Mungkin ini sudah jam 8.53. Mungkin kepada teman-teman atau ada tambahan atau seperti apa, atau langsung ke kesimpulan akhir? Kesimpulan ya. Oh siap. Langsung aja Pak. Ya, nanti habis simpulan saya bacakan satu persatu yang masuk di Zoom kita ya. Mohon izin ketika nanti saya sebutkan namanya, tolong nanti diangkat tangannya. Silakan simpulan Pak Ali, Pak Zainal Arifin. Saya kira jenengan ya. Sampai ya. Baik. Nanti saya tambahi.
Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu guru dan senior-senior semuanya, kesimpulan dari landasan bimbingan konseling ini, yang pertama, landasan bimbingan konseling ini sangat perlu bagi guru mata pelajaran. Dan BK ini sangat integral dari sistem pendidikan dan pelaksanaan BK bagi GMP sangat memerlukan landasan yang kokoh. Sehingga ketika melakukan BK atau bimbingan konseling dapat memberikan layanan yang komprehensif, efektif, dan relevan yang pasti tidak nyelempeng sehingga membuat siswa semakin brutal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai tambahannya tentu kita semua pada mengetahui bahwa di dalam syair ala tanalul ilma illa bisitatin, di situ ada termaktub wa irsyadi ustadzin. Nah, di situ juga akan mempengaruhi akan keberadaan siswa-siswi kita. Irsyadu ustadzin itu sangat penting dan itu menyangkut dari semua yang disampaikan oleh Pak Guru Zainal Arifin dan semua rekan-rekan yang ikut menanggapi dan menyimak. Terima kasih semuanya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, saya akan membacakan dari anggota dari teman-teman yang sudah masuk. Yang pertama, yang tadi sudah Bu Arin Nafisah hadir, Bapak Bayu hadir Bapak. Ya, Bapak Ahmad Tahir hadir ya? Hadir Bapak. Alhamdulillah. Hadir. Ibu Aisyah Munawaroh. Bapak. Ya, Alfiadi. Masih MTQ kah? Hadir Ustaz. Oke, siap. Bapak Ali Ramadan. Hadir Ustaz. Ibu Aminah. Hadir ya. Bu Arin hadir, Ibu Cindy Andriani. Ibu Cindy hadir, Ibu Emiatun. Oke, siap Bu Cindy, siap. Ibu Emiatun. Oke, Bu Iha, Bu Solihah, Pak Iha, Ya. Solihah. Oh iya, Bu Solihah. Bapak Yunus. Hadir ya, Bapak Yunus. Hadir. Siap. Saya senang sampean kalem. Lebih senang lagi kalau sampean ngomong. Bapak Muhammad Asif. Bapak Ma'arif. Bapak Masruri. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Amin. Hadir. Muhammad Suryadi. Hadir. Muhammad Fadli. Muhammad Fikri. Ya, siap. Muhammad Nasrullah hadir juga. Alhamdulillah. Buya Muhammad Silmi Kafa. Masya Allah. Ya, siap. Bu Nawaf Munawaroh. Hadir Pak. Ya, Bu Nurul Faidah. Hadir Pak. Nah, ini dia lakon kita. Bu Ratu Bahiyatus Sania. Hadir Bapak. Bapak Riki Adiatma. Ada ya, Bapak Riki Adiatma. Bapak Rohidin. Bapak Oke, siap Kang. Bu Rohimani Nisa sudah tadi ya, hadir juga. Bu Ruro Saifuddin. Bu Ruro. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bu Siti Zulaiha. Hadir. Alhamdulillah. Bu Sri Laili. Hadir Pak. Junior Tasya Fitri Az-Zahra. Hadir Ustaz. Ya, Bapak Widi Wahyu. Hadir. Bu Zahra. Hadir Bapak. Dan yang terakhir di sini Bapak Zainal Arifin. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua kelas B4, yaitu sejumlah 35 yang hadir
tapi dipotong sama Pak Zainal Arifin karena beliau ada dua HP yang masuk. Jadi siswa saat ini adalah yang hadir 34, semua siswa yaitu berjumlah 39. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk Ibu dosen kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya, yang saat ini sibuk luar biasa. Ada yang masih mengajar, ada yang masih mungkin bekerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dicatat sebagai amal ibadah yang Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Bapak PJ untuk pertemuan ketiga. Siapa Pak PJ? Atau Bapak Ahmad Taher? Mungkin amator napa Pak Ahmad Taher? Foto dulu Pak Asdor. Oh, foto dulu. Ya siap. Silakan on cam. Silakan on cam. On cam. Oke. Saya nggak bisa semua loh, nggak bisa semua. Nanti lainnya bisa membantu. Saya nggak bisa semua ini. Yang terlihat hanya junior. Yang lainnya bantu ya, yang lainnya bantu. Mak pelat meleng lagi. Kenapa? Pelat meleng. Pelat meleng. Engki. Bulan neka oneng kemas bisa etengalin sarang enten neka. Oke, demikian kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas pelajaran saat ini. Saya mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.